Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat para pemirsa, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat siang yang penuh berkah ini bertepatan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2021. Kita hadir tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk setia mengikuti kegiatan daring ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyaksikan, menyimak tausiah dari Kiai kita Abdullah Jimnastiar dengan judul Semangat Mendidik Generasi Islam di Saat Masa Pandemi. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk bisa mengikuti jalan-jalan yang benar, yaitu bagaimana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah sesama makhluk ciptaan Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti insya Allah mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Selaku pemandu acara pada Jumat ini yang penuh berkah, izinkan kami menyapa para pemirsa terlebih dahulu. Yang pertama, saya sampaikan takdim saya pada jajaran pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Pusat yang berada di Jakarta. Dan yang kedua, jajaran pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jawa Timur, Dr. Bambang Tutuko, SEMM, selaku Ketua, Bapak Haji Endang, selaku Sekretaris, Bapak Bambang Sunarto, selaku Bendahara, Ibu Ade Trijanasari, selaku Kepala Stariatan. Dan tidak lupa, hormat takdim saya pada yang mulia Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau yang lebih akrab disebut AA Gim yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga AA dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga tidak lupa teman-teman kami seluruh yang ada di Al-Azhar Jawa Timur, yaitu Kepala Bidang, Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jawa Timur. Dan yang saya hormati juga para ayah bunda, pemirsa yang senantiasa hadir di saat ini dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan semuanya mendapat jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dihormati, ayah bunda, tentunya kita sebagai orang tua atau para pendidik menginginkan anak-anaknya atau anak didiknya kelak menjadi anak-anak yang kuat, tangguh, bukan anak-anak yang lemah, yang hidup kemudian nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Lemah dalam arti akidah, ini yang sangat penting. Begitu juga
kemampuan mereka untuk hidup di zamannya. Oleh karena itu, bertakwalah pada Allah dan berkata yang benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara ini kami Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jawa Timur bekerja sama dengan PT Telaga Gema Anugrah selaku developer Bale Hinggir telah memberikan untuk 300 peserta yaitu souvenir yang telah mengisikan nama-namanya di link yang telah kami berikan. Oleh karena itu, yang belum mengisi maka dipersilakan. Dan saat ini juga kami bagi kegiatan kita pada siang ini menjadi 3-4 momen. Yang pertama kajian, yang kedua tanya jawab yang akan disampaikan oleh para peserta, tapi akan kita ambil 3 pemirsa, yaitu yang diseleksi oleh panitia. Silakan kirim ke nomor WA 08123 1829 179. Dan yang ketiga adalah berdoa bersama. Dan yang keempat, penyampaian tahniah oleh Ketua Yayasan Pesantren Islam Cabang Jawa Timur. Baik, para pemirsa sekalian yang saya hormati, karena Agim sudah ada dan hadir di tengah-tengah kita, sudah rasanya tidak sabar lagi kita untuk mendengarkan tausiahnya, untuk menyejukkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Oleh karena itu, kita sambut Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Pada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum, Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah hadir. Nggih, tafadhol untuk mulai. Baru bubaran di masjidnya, jadi agak terlambat. Saya mohon maaf ini ya. Iya, enggak apa-apa. Ngaturaken Singapunten. Singapunten. Nuhun. Suaranya lebih bagus pakai ini enggak nih? Kita cek supaya maksimal. Insya Allah bagus, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang Maha menatap, yang Maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita, sehingga siapapun yang hadir menjadi hamba Allah yang diberi kemampuan menyikapi kejadian apapun dengan sikap terbaik yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kelihatannya suaranya feedback karena ada yang masih terbuka. Kalau boleh di-mute-kan dulu beberapa ya, supaya tidak feedback ke AA suaranya. Bolehkah? Host ya, tolong bantu. Karena AA jadi 2 kali mendengar suaranya. Halo, bagaimana panitia? Bisa bantu? Terima kasih. Nah, clear sekarang. Jadi kalau mikrofonnya dekat speakernya, maka suara AA akan terdengar dan kembali lagi ke sini. Baik Bapak Ibu yang budiman, kalau kita simak judul yang terpampang itu adalah semangat mendidik generasi Islam di masa pandemi. Jadi akan saya bawakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali mukmin.
Jadi kalau kita ingin anak-anak kita mengagumkan, maka kata kuncinya imannya harus dikuatkan. Diberikan karunia, syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi orang itu jangan dipersiapkan untuk sesuatu yang menyenangkan saja, tapi kita harus siapkan bahwa dalam hidup ini akan ada senang dan susah, dan dua-duanya baik kalau disikapi dengan tepat. Nah, hadirin sekalian, bahkan ujian yang lebih berat sebetulnya bukan ujian kesusahan. Contoh kalau naik pesawat, kalau sedang lancar pesawatnya, kecenderungannya adalah kenyamanan itu membuat lupa ke Allah. Kalau lancar pesawat, sibuk baca, sibuk lihat video, sibuk dengar lagu, sibuk ngobrol. Tapi kalau pesawat goncang, nah barulah sibuk zikir. Betul tidak? Halo? Betul atau betul hadirin? Isyaratnya lehernya ngangguk ya. Nah, jadi harus sebetulnya ya adanya wabah virus ini membuat kita orang tuh harusnya jadi banyak berlindung ke Allah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan mendidik anak? Kalau kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebetulnya prioritasnya tidak mendidik lahiriahnya, tidak mendidik casingnya yang dibentuk, tapi fokusnya adalah hati. Kenapa? Karena dari hati, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia bagus, bagus seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi pendidikan Rasulullah SAW itu prioritasnya adalah mendidik hati umatnya. Karena kalau hatinya sudah baik, maka berpikirnya baik, berkata baik, berbuat baik. Nah, jadi pendidikan yang sangat penting untuk anak-anak kita adalah, anak didik itu adalah memang hatinya dulu harus dibuat baik. Karena kalau anak dididik supaya pinter, hatinya tidak terdidik, dia akan ujub, akan takabur, dia akan dengki dengan yang pinter yang lainnya. Nah, dia tambah berilmu, nanti ke orang tua tambah ngejago ya, tambah meremehkan. Kenapa? Karena hatinya tidak terdidik. Jadi pendidikan yang paling utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendidik hati. Kalau kita rujuk bagaimana pendapat, maaf, kalau kita rujuk bagaimana pendapat dari salah satu sabda Nabi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, ini dia nih sekarang agak-agak masalah ilmu hati ini kelihatannya ya, mudah-mudahan sih mudah-mudahan menjadi prioritas. Coba ya, maaf sekali ya, ini sangat setuju dengan program menghafal Quran, itu program yang sangat baik. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan riadoh tentang hati, kalau anak cepat menghafal itu peluang ujubnya besar. Kemudian udah gitu meremehkan yang lain. Kamu mah telat, dia jadi sombong. Ternyata lihat temennya ada yang bisa lebih cepat, jadi dengki. Dia sendiri jadi ria. Lalu di mana Qur'annya? Quran kan itu harusnya membersihkan hati. Quran itu harusnya berbuah jadi amal soleh. Tapi kalau hanya sibuk dengan membaca Quran tanpa disertai dengan bagaimana riadoh memahami ilmu hati dan berusaha membersihkan hati, kita lihat hadisnya ya. Ini hadis tentang hadis sahih ini, yaitu tentang yang dihisab pertama kali. Yang pertama Mujahid.
yaitu orang yang meninggal di medan perang dalam membela agama. Lalu Allah perlihatkan nikmat dan dia mengakuinya. Lalu apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, saya sudah berjihad, berjuang membela agamamu. Saya lakukan karena engkau sampai saya mati di medan perang. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Ini hadis riwayat Muslim ya. Dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut gagah berani, dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tidak kurang pengakuannya sebagai pejuang, tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya sampai mati dia, tidak kurang pengakuannya lillahi ta'ala. Yang kurang cuma satu, yang kurang cuma satu saja. Opone mas, hatinya, ternyata hatinya itu menggunakan semua perjuangan ini hanya untuk mencari penilaian makhluk. Dia sudah berbuat syirik, yaitu Tuhannya itu sudah bukan Allah, tapi Tuhannya adalah penilaian makhluk. Yang kedua adalah yang belajar dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan, dia mengakui, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar dan saya ngajar. Saya juga baca Quran. Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu belajar dan ngajar supaya dianggap alim, supaya dianggap pinter. Mungkin sekarang disebut ustadz, syekh, kiai, ustazah, supaya dianggap qori, qori'ah, hafiz, hafizul, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup tuh masuk neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang tahsinnya, tidak kurang dalilnya. Tapi kenapa jadi ke neraka? Yang kurang satu, yaitu hati. Ternyata dia lebih menyukai dinilai oleh orang, dipuji orang, dikagumi orang, disebut-sebut daripada ingin diterima oleh Allah. Dan yang ketiga dihisab adalah para dermawan. Ada juga yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia lebih mencintai, diakui orang sebagai dermawan. Ini hadis sahih ini dengan semua hadis yang lain korelasinya sama. Jadi hati itu adalah nyawanya, amal itu jasadnya. Kalau hatinya tidak berhasil ditata, sehebat apapun jasad, mati, dia tidak bisa bermanfaat. Nah, sepertinya sekarang dalam masa pandemi ini kita keterbatasan anak-anak untuk pergi ke sana sini. Kita juga terbatas ngajar anak-anak hatinya. Halo, setuju tidak nih? Nah, hatinya diapakan sekarang hati orang itu? Nah, hati itu ada dua teknik. Yang pertama adalah supaya hati ini benar-benar bersih, harus semakin belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal asma wa sifat Allah. Karena dengan mengenal dan meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, Al-Hadid ayat 5. Dan dia bersamamu, Allah bersamamu dimanapun engkau berada, ya, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau lakukan. Itu akan sangat menolong. Atau wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan engkau sirkan kata-katamu, pelankan, rahasiakan, atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Nah, dengan mengenal asma Allah dan sifat Allah, itu sangat menolong seseorang untuk bisa membersihkan hati. Dan yang kedua adalah harus belajar tentang ilmu penyakit-penyakit hati. Simun taqi'u cidun itu ya, syirik, munafik, takabur, simun taqi'u dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Kita harus pelajari ini dan bermujahadah, bersungguh-sungguh riadoh untuk membersihkannya. Maaf ya, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita tidak begitu yakin ke Allah. Apakah tidak mungkin kita khusyuk? Oh, sangat mungkin. Kita aja kalau mau pinjam uang khusyuk, ya kan?
Coba, saya kan sering itu tamu-tamu yang pinjam uang tuh nggak ada tuh yang main-main khusyuk. Aduh, sesungguhnya saya tuh malu sekali. Hanya saja saya entah harus bagaimana lagi. Khusyuk nggak ada tuh ketidakfokusan itu. Juga yang mau melamar anak saya juga pada khusyuk rata-rata. Saya itu nggak ada yang main-main. Artinya dunia khusyuk itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Tapi kenapa giliran sholat kita tidak khusyuk? Tahu sebabnya? Karena kita belum serius menjadikan Allah tuh betul-betul tumpuan harapan kita di dalam menghadapi hidup ini. Kenapa pinjam uang khusyuk? Karena dia bergantung tuh kepada yang mau dipinjamnya. Nah sekarang ke Allahnya kita nggak begitu yakin ini. Allah yang menguasai masalah kita, Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kita belum yakin, makanya selama sholat badan sih bergerak, tapi hati tidak, ya kurang begitu. Benarkah begitu hadirin? Kalau saya sih begitu ya. Jadi bagaimana sekarang? Nah marilah kita coba dengan sudah sejauh mana kita mengenal Allah dengan baik, dan sudah sejauh mana kita tahu ilmu penyakit hati dan riadoh setiap hari latihan untuk membersihkan hati. Nah, mungkin yang sekarang satu aja yang paling utama, yaitu inna syirka la zulmun azim. Ini paling harus diajarkan. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi apa nih yang paling utama di dalam ilmu hati? Yaitu ilmu ikhlas, ya. Ilmu ikhlas ini semua sepanjang hayat harus kita perjuangkan. Ikhlas tuh gampang dikatakannya, tetapi latihannya tuh harus serius. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas itu alamat, niat itu alamat. Salah niat, salah alamat, tidak akan sampai. Mau kirim paket semahal apapun, kalau alamatnya salah, nggak akan sampai. Betul tidak? Tadi itu sudah dijelaskan. Nah kita sering sekali beramal, sholat, sedekah, saum, wah banyak yang kita lakukan. Tapi apakah sampai menghujam di hati kita? Ya Allah, saya lakukan semua ini benar-benar ya Allah hanya mengharapkan Engkau ridho. Padahal ini intinya nih. Kenapa kita sering terluka, sakit hati, kecewa? Karena boleh jadi kita kurang ikhlas. Coba ini kan ada ibu-ibu nih yang hadir di sini. Ibu-ibu kalau sudah masak untuk suami misal ya, kemudian sudah disiapkan yang terbaik, sudah dihidangkan yang terbaik, terus Pak makan dulu Pak, terus kata suami begini, maaf ya Bu, saya ada kewajiban mendadak di kantor, lain kali aja makannya, saya harus berangkat sekarang, pergi aja gitu. Coba rasakan. Kalau ternyata saya ingin tahu jawabannya gimana kira-kira tuh Bu? Sedih, kecewa, jengkel, apa? Coba ditulis tuh di sana ada ya. Macam-macam kan. Wah, saya jengkel, saya sedih, saya kapok. Kenapa? Berbuat baik tapi membuat kita sakit hati. Kenapa kita berbuat baik tapi kita terluka? Jawabannya sederhana, karena enggak ikhlas. Kita berbuat baik agar diterima, diakui kita baik oleh orang, agar dinilai oleh orang, agar dipuji oleh orang, agar dibalas kebaikan kita oleh orang. Dan ini penyakit awal. Kalau kita tidak lolos dari penyakit berharap ke makhluk ini, biasanya susah. Jadi mungkin selain kita latih anak-anak kita untuk sholat, untuk sedekah dan baca Quran, tapi latih adalah untuk menghilangkan berharap, bergantung, bersandar kepada makhluk. Mungkin ini 5 latihannya ya. 1 adalah latih agar dalam beramal itu tidak harus selalu ingin diketahui orang. Hati-hati nih, medsos nih benar-benar bisa ngerusak amal kita. Jam 3 bangun sahabatku, tahajud. Ini saat paling utama. Itu memang udah bagus sekali kata-kata itu. Tapi benarkah kita ingin orang tahajud atau kita sedang pengumuman bahwa saya sudah bangun?
ingin diakui orang bahwa kita ini ahli tahajud. Kadang-kadang kita sudah baca sekian juz langsung alhamdulillah di bulan Ramadan ini penuh berkah. Hari pertama saya sudah 2,5 juz, Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Kenapa diposting ya nggak? Kenapa diumumkan? Kan baca Quran itu untuk Allah. Tapi kan ini niatnya dakwah, benar niat dakwah, atau pengen dipuji orang aja, hati-hati nih. Boleh dakwah, boleh dong, tapi harus dilatih punya amalan rahasia. Jadi selain amal yang diketahui orang, usahakan kita punya amal yang betul-betul rahasia antara kita dengan Allah saja. Sedekahnya yang ada rahasia, sholat juga yang sholat sunnah tidak harus diketahui orang. Nah, dilatih untuk tidak selalu ingin diposting, tidak selalu ingin ini latihan pertama, ikhlas. 2, latihan untuk ikhlas ini adalah ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus, ada orang jadi semangat, ada orang kita jadi berkualitas, tapi tidak ada orang kita jadi malas, udah pasti karena orang ini. Padahal ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Nah, ayo cek diri kita nih. Bagaimana kalau ada orang tuh kelihatannya jadi sholat rukunya lebih lama, sujudnya lebih lama. Kalau nggak ada orang gesit, tangkas ya. Kadang-kadang sujud lama itu karena lupa ini rakaat keberapa ya. Nah, ini sujudnya ke-1 atau ke-2. Ayo latih supaya ada orang lihat, orang tidak lihat, yakinlah Allah Maha melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Yang ketiga, latih untuk latihan ikhlas tuh. Kalau orang kurang ikhlas tuh dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Tapi orang ikhlas, mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dicaci, lempeng saja. Kenapa kamu kok nggak ngepek omongan orang? Dan Tuhan saya kan bukan mulut orang. Tuhan saya Allah. Yang menciptakan saya Allah. Yang ngasih rejeki Allah. Yang ngangkat derajat Allah. Yang ngasih pahala Allah. Yang punya sorga Allah. Kenapa saya jadi sibuk dengan omongan orang? Dipuji, ya saya dipuji karena Allah saja ngasih sesuatu yang membuat saya dipuji. Saya dipuji karena Allah nutupin aib dan dosa saya. Nggak perlu merasa bangga ketika dipuji, tapi syukur saja Allah nutupin aib kita. Kalau kita dihina, ya nggak usah sakit hati. Penghinaan orang ke kita kan lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya, betul? Apalah paling orang menghina cetek-cetek, tapi kalau yang diketahui Allah kan kita tuh hina luar biasa. Nah, makanya cek nih kalau kita mau azan maaf saudara fulan nanti akan ada tamu dan saudara bagian baca Quran. Sudah siap nih. Wah, tamunya tamu dianggap penting. Menjelang baca Quran diberitahu, maaf ya dek, ternyata tamunya itu bawa sendiri korinya. Jadi adek nggak jadi. Waduh, langsung jengkel, kecewa. Kenapa? Sakit hati. Niat sudah sampai, dia takdirnya memang tidak, dan boleh jadi tidak jadi ngaji itu adalah perlindungan Allah. Karena siapa tahu ketika ngaji itu lebih banyak ingat pujian tamu daripada pujian Allah. Jadi digagalkan keinginan kita, bisa jadi itu merupakan pemberian dari Allah. Pemberian diselamatkan dari ujub ria takabur. 4, jangan ingin diperlakukan spesial. Nah, ini dilatih supaya kita tuh jangan selalu kalau dengan ibadah, dengan ilmu tuh ingin orang tuh memperlakukan spesial kita. Misalkan kalau belanja pengen dimurahkan. Saya ini ahli tahajud, diskon ya. Nanti saya doain malam-malam. Kenapa dari tahajud jadi pengen diskon beginian?
Kadang-kadang dengan ibadah kita ingin diperlakukan spesial. Kalau nyuruh ingin orang nurut, nggak boleh ada orang yang membantah. Jangan begitu hadirin. Kita ibadah tuh supaya Allah ridho ke kita. Nah, penghargaan orang ke kita seperti yang dikatakan tadi, intinya sih karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kalau Allah buka siapa diri kita, termasuk AA sekarang, kenapa AA diundang ke majelis ini? Karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan. Nah, makanya latih di dalam hal apapun, lepas hati ini dari keinginan untuk dihargai orang lain, kita aja yang menghargai. Dan yang kelima, latihan ikhlas itu adalah latihan tidak mengharapkan balas budi dari makhluk. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Ya Allah tidak akan lupa. Ya, terus saja fokus. Tidak usah diingat-ingat kebaikan kita. Udah, nggak apa-apa, lupakan. Allah pasti ingat kok. Tidak usah disebut-sebut kebaikan kita. Mau apa nyebut-nyebut? Ya, bikin sakit hati. Tidak usah nunggu orang lain berterima kasih. Produktif saja terus. Nah, kalau kita belajar untuk seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, darah mengalir dan tidak pernah menonjolkan diri, atau seperti akar pohon rindang kokoh, berbunga, berbuah, dan ya akar tidak kelihatan, atau seperti matahari hanya memberi tak harap kembali. Nah, kalau kita nih orang tua punya aura seperti itu, para guru punya aura seperti itu, kita akan tenang sekali. Nah, biasanya ketenangan inilah yang akan terpancar dari raut muka, akan terpancar dari tutur kata, terpancar dari perilaku kita, dan ini akan menular kepada yang lain. Dan ini pendidikan terbesar adalah kalau kita memang memiliki ketauhidan, keikhlasan dan kasih sayang yang melimpah. Masya Allah. Sebagai penutup, AA mau menunjukkan sebuah tayangan tentang singa, ya. Boleh AA menayangkan singa nih, Pak? Atau mau kucing? Yang mana nih? Mau singa, mau kucing? Kita lihat tayangan singa ini ya. Kenapa singa ini bisa ngangenin sehingga nah, lihat. Silakan simak. Ini di Kolombia ya, ada ibu-ibu, wah diterkam atau diapain ini oleh singa nih. Mudah-mudahan lancar tayangannya ya. Nah, kita lihat seekor singa yang begitu besar di sebuah kandang didatangi oleh seorang ibu-ibu, wah mengeluarkan tangannya dan memeluk, mencium dengan begitu kerinduan. Apa gerangan ini kan? Apa ini gerangan ini? Terima kasih nih ya. Ini sebuah tayangan yang mengagumkan. Singa itu binatang buas. Tapi begitu merindukan ibu ini. Apa ini? Ibu ini punya apa? Karena cantik. Coba aja cari yang cantik-cantik, masukin ke kandang singa. Dipeluk atau dikunyah ya. Apa karena gelarnya, karena pangkatnya, karena parfumnya, karena tasnya. Ternyata ibu ini di Kolombia ini 6 tahun yang lalu pernah nolong singa waktu anak kecil, waktu singanya kecil, dibelai, diselimuti, disusui, dihangatkan, dan berpisah 6 tahun, dan singa tidak melupakannya karena punya dua hati yang paling penting, dua amalan hati. Satu, kasih sayang, dan yang kedua, ketulusan. Nyebutnya tulus bukan ikhlas ya, karena ini bukan Islam, belum Islam. Jadi benar-benar tulus jayangi, dan bahasa itu dipahami oleh singa. Walaupun dia binatang buas, dia bisa mengingat dan merindukannya. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita dan anak didik kita bisa memeluk kita seperti singa tadi? Tidak. Nah, kalau tidak, boleh jadi kita ini kurang kasih sayang dan kurang keikhlasan ya. Terima kasih. Begitulah. Ayo silakan. Udah setengah jam. Baik, alhamdulillah. Sungguh luar biasa. Sangat menyejukkan AA. Penjelasan tadi semoga bisa diserap oleh para pemirsa semua yang hadir di sini. Perlu kita garis bawahi, yang pertama adalah tauhid.
di mana perlu adanya riyadhah hati, sehingga betul hati ini betul-betul dekat pada Allah, sehingga menimbulkan keikhlasan. Dan yang kedua adalah mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena dilihat orang kita semangat. Kita ada rasa riya di dalam hati, muncul keinginan atau wah saya yang paling hebat atau ujub takabur, maka ini tidak boleh. Yang keempat adalah juga ingin diperlakukan spesial. Jangan sampai kita ingin memiliki sifat diperlakukan spesial karena kedudukan kita, jabatan itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah ingin adanya balas budi. Nah ini, jadi kita tidak perlu, Allah sendiri juga tidak menginginkan kita balasan dari Allah. Karena kalau kita beribadah, maka kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk dan di panitia. Yang pertama dari Ibu Dia Kurniawati, wali murid dari John C. Azwan Al-Ghifari. Dalam hal ini saya seorang ibu, adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Namun jika harus dihadapkan dengan pendidikan formal seperti ini, dan kita tidak punya dasar mengajar, bagaimana menyikapi proses belajar mengajar berjalan dengan baik? Ya. Terima kasih ya Ibu Dia. Jadi anak itu belajar itu bukan hanya ilmu akademik. Yang lebih penting adalah anak-anak bisa belajar ilmu tentang kehidupan. Anak-anak bisa belajar tentang ilmu sabar, ilmu syukur, nyata ya yang dicontohkan oleh orang tua. Ilmu keikhlasan, ilmu beres-beres rumah, ilmu disiplin. Jadi kalau kita tidak bisa mengajari pelajaran akademik ke anak-anak karena keterbatasan kita, ketahuilah bahwa anak-anak itu nanti dalam hidup ini banyak sekali pelajaran yang harus dipelajari yang tidak didapatkan dari sekolah, yaitu pelajaran tentang menghadapi hidup. Pelajaran bagaimana menjadi seorang lelaki, kalau dia lelaki, contohkan ayahnya. Pelajaran bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana pelajaran bertanggung jawab atas kerapihan kamar, bagaimana bertanggung jawab atas terhadap kebersamaan, menjaga keluarga supaya tidak bertengkar. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kehidupan yang bisa diajarkan selama banyaknya waktu dengan anak-anak di rumah. Nah, kitanya makanya orang tuanya yang harus bagus ibadahnya, bagus riyadhah memperbaiki dirinya ya. Kita harus betul-betul menjadi tauladan lah sebisa mungkin. Sebelum kita menyuruh anak-anak sesuatu, kita amalkan dulu. Kalau ingin anak-anak jujur, kita jujur duluan. Ingin anak sabar, kita sabar duluan. Kita ingin anak-anak sopan, kita yang paling sopan. Dan terus juga gigih tingkatkan doa. Karena memang tidak semudah mendengar ceramah ini. Tapi kalau kita betul-betul menjadi tauladan, berkomunikasinya pakai hati yang penuh kasih sayang dan ketulusan, kemudian kita betul-betul memakai doa yang banyak, insya Allah mudah-mudahan walau kita tidak bisa ngajar seperti guru, tapi anak-anak dapat pelajaran kehidupan ini yang mungkin itu lebih menjadi bekal mereka dalam mengarungi hidup ini, ya. Gitu, silahkan coba jawab ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau menyikapi
seperti ini tidak boleh emosional, orang tuanya tidak boleh marah-marah terus. 3, ya supaya dekat dengan anak tuh 1, kitanya harus aman. Anak-anak tuh merasa aman dari sikap marah kita, dari emosional kita, dari celetak-celetuk orang tua, dari sikap-sikap yang membuat anak tuh, wah kalau ketemu pasti disuruh, wah ketemu pasti dimarahin, wah ketemu pasti ditegur, pasti disalahin, nyuruhnya itu aja, sudah sholat belum, di wajahnya nggak enak, caranya juga nggak enak. Ini anak nggak aman. Kalau sudah begini, tidak bisa jadi dekat. Nanti kecenderungannya mereka akan menghindar atau melawan. Apa? Karena mereka tidak aman. Mereka membentengi diri dengan cara menghindar atau apa, atau membahas ya, atau berbuat sesuatu dengan kemarahannya. Memang orang anak yang sedang puber, dia sendiri sedang repot dengan dirinya sendiri. Ya, dia disebut anak-anak nggak mau, disebut remaja juga dewasa nggak bisa, ya. Badannya juga nggak jelas, kadang ngejangkungin, kadang lebar, ya suara tiba-tiba kalau lagi jadi gede. Nah, dia sendiri sedang tidak stabil dengan dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa marah-marah dengan kebingungan dia, dengan sikap emosional dia, itu kan hormon ya. Jadi harus bijaksana sekali, tenang, sabar. Yang kedua, harus suportif. Kita posisinya tuh jangan seperti orang tua ke anak terus, tapi kalau udah remaja kita harus turun menjadi kayak kekawan gitu ya. Bahasanya jangan bahasa nyuruh, tapi bahasa diskusi. Jadi harus gini, enggak, bagaimana nih kalau begini. Nah, karena anak remaja tuh pengen eksis, dia tuh tidak mau lagi dianggap anak-anak ya, walaupun dia baru mulai baliknya. Dan yang ketiga adalah harus terbuka kitanya, minta masukan ke dia, anggap dia tuh ada. Coba beri masukan ke ibu, ke bapak, apa yang harus dilakukan. Coba beri input. Nah, ini lebih enak buat dia daripada disuruh-suruh terus sholat. Kamu kenapa nggak belajar? Kenapa pegang HP terus? Udah berapa jam pegang HP itu? Wah, itu nggak enak hubungannya nanti di rumah. Makanya usahakan ada 3 tadi. 1 adalah aman, tahan diri dari sesuatu yang membuat dia merasa terancam oleh kita, walaupun jengkel kitanya. Yang kedua, suportif, kita tuh terus membuat kalau dia lupa diingatkan, dan nggak boleh menyerah ya. Kalau dia malas disemangati terus dengan cara yang baik ya. Singa aja bisa berubah gitu. Dan yang ketiga adalah dengan terbuka, ajak komunikasi, suruh memberikan masukan, koreksi kepada orang tuanya. Nah, kalau dia diberi kesempatan mengoreksi orang tua, biasanya nanti dia lebih terbuka lagi. Kurang lebih begitu ya. Selain doa tadi ya, makan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Anak-anak tuh, oh, kenapa kamu nggak seperti kakak ini? Nggak perlu, jangan. Tiap anak itu karakternya unik, punya kemampuan yang beragam satu sama lain. Jadi kalau AA sih tidak memaksa anak-anak langsung hafal Quran, tetapi membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan Quran. Quran itu bukan sebuah tekanan, bukan sebuah beban, tetapi sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Dan mungkin ada yang jadi mudah hafal, ada yang kurang hafal, karena anak-anak beda-beda ya, akhlaknya, beda-beda juga bakatnya, beda-beda kemampuannya, beda-beda juga pendekatannya. Jadi buatlah dia tidak tertekan, tidak alergi kepada Quran, buat menyenangkan Quran itu yang paling penting. Nah, dibuat acara dengan Quran itu sesuatu yang akan membuat dia tuh jadi senang. Walaupun tidak semua anak gampang senang ke Quran. Kalau sudah zaman gadget gini kan biasanya lebih senang dengan gadget. Tapi ya itulah, tiap pegang anak, doa hati ini ke Allah. Ya Allah, Engkau yang membukakan hati anak ini. Ampuni, saya belum jadi orang tua yang baik. Ampuni, saya juga belum bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah dan benar. Ampuni, saya belum bisa menjaga titipanmu ini. Harus banyak tobat, orang tua bertobat. Tiap lihat anak malas, astagfirullah, ini tuh karena sayanya juga malas baca Quran.
lihat anak rada-rada ya gimana gitu, nggak sesuai harapan. Astagfirullah, ini tuh mungkin buah dari akhlak saya selama ini. Banyak obat, banyak doa, sambil ya berusaha bertahap membuat anak-anak senang ke Quran. Ya, tiap orang beda-beda memang. Gitu. Baik, sekarang doa ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang maha tahu segala-gala yang kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni dosa kepada orang tua ya Allah. Astagfirullah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak, ya Allah. Ampuni kami belum sungguh-sungguh menjaga amanah titipan-Mu ini. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik, belum jadi suri tauladan yang benar untuk anak-anak. Ampuni kami belum sungguh-sungguh tulus dan penuh kasih sayang mengurus amanah-Mu ini. Ampuni ya Rabb, kami belum istiqomah memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk menebus kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, hafiz, yang hatinya bersih, ya Allah. Jadikan keluarga kami seluruhnya memiliki qalbun salim, akhlakul karimah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan kami semuanya jadi ahli ibadah yang Kau terima. Jauhkan kami dari segala fitnah, bala, bencana, wabah. Ya Allah, karuniakan kepada keluarga kami lahir batin sehat walafiat. Cintakan kami kepada dakwah, istiqomahkan kami di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bukakan hikmah di balik kejadian-kejadian yang dijalani ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam kami. Allahumma rizqna istiqomah, rizkikan kepada kami istiqomah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan akhir hidup kami semua husnul khatimah. Lindungi dari mati su'ul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan di balik keterbatasan dan kesederhanaan ilmu yang disampaikan, Allah mengizinkan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ada pesan tahniah dari Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jawa Timur. Pada Bapak Dambang, kami persilakan. Terima kasih Pak Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, kita muliakan Pak Jim beserta seluruh jajaran Pondok Pesantren Darut Tauhid.
para Masya Allah, pengurus alhamdulillah. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Pusat di Jakarta, serta seluruh pengurus Al-Azhar Jawa Timur, Kepala Sekretariat, serta Kepala Bidang, Kepala Unit di lingkungan Al-Azhar Jawa Timur, Bapak Ibu Guru sekalian, Masya serta Allah. hadirin sekalian, orang tua wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ajim, terima kasih atas nama seluruh keluarga besar Al-Azhar Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran, atas pencerahan yang diberikan kepada kita semuanya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi amalan jariah bagi kita semuanya pula, serta Bayi Ajim sekeluarga. Insya Allah sudah saatnya memang kita mengembalikan pendidikan anak kita ini kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena ya itulah, tiada keraguan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah saatnya kita mendidik anak-anak kita ini kembali kepada Al-Quran, menjadi generasi-generasi yang Qurani. Sudah saatnya Quran ini menghiasi textbook pendidikan anak-anak kita, bukan hanya sebagai penghias di kata pembuka saja. Kalau kita kembalikan kepada buku-buku yang dibaca anak-anak kita ini, ataupun skripsi, tesis, dan disertasi yang dibuat oleh para peneliti, seringkali kata-kata Allah Subhanahu wa taala hanya muncul di kata pembuka. Sudah saatnya Allah ini dimunculkan di dalam isi dan konten isi buku tersebut. Dan sudah saatnya kita kembalikan ilmu pengetahuan untuk anak-anak kita kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim. Terima kasih AA atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memotivasi kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita, termasuk diri kami sendiri, yang juga termasuk orang tua wali murid yang menyekolahkan putra-putri kami di Al-Azhar. Terima kasih Ajim, serta terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan khidmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partner dan para pendukung acara, yaitu para jamiah serta para sponsor, PT Tata Gema Anugrah, Bali Hinggil, serta Al-Azhar yang telah mendukung acara ini. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas seluruh panitia, Bapak Ibu guru semuanya yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan nantinya kita senantiasa bisa bersinergi antara Al-Azhar Jawa Timur dengan Pondok Pesantren Darut Tauhid beserta Ajim, insya Allah untuk program-program selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir juga kegiatan kita pada siang hari ini. Selaku host pada kajian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena ini di luar jangkauan kami panitia. Mudah-mudahan yang hadir dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama yang mendapat souvenir silakan di kaca tersebut. Chat yang kami sampaikan di layar kaca bisa di-download, nanti bisa dilihat nama-nama masing-masing. Akan dihubungi dari pihak PT Tata Gema Anugrah. Marilah acara kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.